Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menjelaskan materi ini. Tak luput saya hormatin Bapak Profesor Dr. Mustafa Kamal Rokan MH selaku dosen mengampu mata kuliah pengantar hukum bisnis. Untuk itu, materi yang akan kami jelaskan selaku kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum bisnis dalam pegadaian. Dengan saya Dinda Puspitasari sebagai moderator dan dua teman saya yaitu Faiza Zayani dan Dimas Halki. Langsung saja materi pertama akan saya bacakan. Definisi pegadaian. Pegadaian adalah perusahaan keuangan yang memberikan pinjaman melalui sistem gadai. Selama sistem ini, nasabah atau pegadai dapat meminjam uang dengan menyediakan barang berharga sebagai jaminan. Barang yang dijaminkan akan disimpan oleh pegadaian selama periode pinjaman, dan jika nasabah tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu, pegadaian berhak untuk menjual barang yang dijaminkan untuk menutupi hutang. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pegadaian. 1. Menyalurkan kredit. 2. Mencegah praktik pinjaman ilegal. 3. Memberi edukasi keuangan. 4. Mendukung perekonomian masyarakat. Selanjutnya, jenis layanan pegadaian, yaitu ada pegadaian konvensional, tempat menggadaikan barang berharga seperti emas, mobil, atau perangkat elektronik untuk mendapatkan pinjaman tunai. Dan ada pegadaian syariah, layanan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Dan ada juga produk khusus. Pegadaian juga menawarkan pembiayaan haji, pendidikan, dan usaha kecil menengah atau UMKM. Selanjutnya, hukum bisnis dalam pegadaian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mengatur pegadaian dalam pasal 1150 sampai 1160 yang menjelaskan gadai sebagai bentuk jaminan hutang. 34 Pasal 1150 KUH Perdata mengatakan bahwa gadai adalah transfer hak atas barang bergerak dan dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan utang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP juga mengatur aspek pidana terkait dengan tindakan ilegal yang mungkin dilakukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang usaha pegadaian atau POJK, mengatur izin usaha, mengumpulkan data, dan melaksanakan kegiatan usaha. Misalnya, sebelum mendapatkan izin usaha, perusahaan pegadaian harus memiliki ekuitas setidaknya 500 juta rupiah di wilayah kabupaten atau kota dan 2,5 miliar di wilayah provinsi sebelum mendapatkan izin usaha. Hubungan antara hukum bisnis dan pegadaian. Hubungan antara hukum bisnis dengan pegadaian sangat erat dan integral dalam menjalankan kegiatan usaha yang aman dan adil. Sebagai perusahaan keuangan, pegadaian harus mematuhi hukum bisnis yang berlaku untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam bisnis. Hubungan antara hukum pegadaian dan bisnis sangat penting. Dengan mematuhi hukum bisnis yang berlaku, pegadaian dapat melindungi hak klien, menghindari risiko yang tidak menguntungkan, adil dan jelas. Dan memastikan bahwa operasi bisnis berjalan dengan lancar dan efisien. Dampak jika pegadaian tidak menerapkan hukum bisnis. Yang pertama, kerugian finansial bagi pegadaian atau hukum bisnis. Lagi nasabah. Keempat, kehilangan kepercayaan masyarakat jika tidak mematuhi hukum bisnis secara konsisten. Studi kasus. Gugatan yang diajukan oleh seorang yang mengalami kerusakan saat berada di tangan pegadaian. Windy mengklaim bahwa mobilnya yang diserahkan dalam kondisi baik mengalami kerusakan pada bumper belakang saat ia mengambilnya setelah melunasi pinjaman. Dalam gugatannya, Windy menyatakan bahwa pegadaian tidak menjaga barang jaminan dengan baik, yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 135 KUHP Perdata 10 tentang perbuatan melawan hukum. Ia meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Jadi kesimpulan berdasarkan materi yang kami jabarkan adalah pegadaian perusahaan keuangan yang memberikan pinjaman melalui sistem gadai, di mana nasabah dapat meminjamkan uang dengan menjaminkan barang berharga. Barang jaminan disimpan oleh pegadaian selama masa pinjaman, dan jika nasabah gagal membayar tepat waktu, pegadaian dapat menjual barang tersebut untuk menutupi hutang. Hukum bisnis yang kuat diterapkan untuk menjaga keamanan, keadilan, dan keteraturan, sehingga pegadaian dapat mengelola risiko dan memfasilitasi akses keuangan masyarakat.
Kepatuhan terhadap hukum bisnis melindungi hak nasabah, masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan kelancaran operasional Pegadaian sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan. Itu saja materi yang dapat kami jabarkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.